Kami berada di SMK Negeri 1 Kolaka bersama dengan rekan-rekan pimpinan KPU Kolaka. Hari ini kita melakukan sosialisasi di sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang insya Allah kita akan melakukan hal yang sama seperti hari ini. Nah, momen kali ini, di obrolan kali ini, kami pimpinan KPU Kolaka bersama dengan diwakilkan ya, karena kebetulan Pak KS lagi tidak di tempat, jadi diwakilkan. Tentunya kalau dilihat dari kostumnya, bajunya, pasti kita sudah bisa tebak sama-sama bahwa beliau pasti guru olahraga. Betul tidak Pak? Siap, betul. Pak Suwardi? Siap. Beliau sudah lama sekali nih jadi guru, sepertinya sudah jadi guru senior ini. Di sampingnya mewakili dari beberapa orang siswa Pak di sini. Kurang lebih 800-an. 800 siswa. 800 siswa diwakilkan oleh satu orang. Namanya Nurul ya. Nurul ini pasti cerdas karena dipilih sama gurunya untuk mewakili SMK 1 ngobrol bersama KPU gitu ya. Selamat pagi Nurul. Assalamualaikum. Baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak terkait KPU dan juga hubungan KPU ini dengan sekolah itu apa sebenarnya. Jadi kita melaksanakan sosialisasi untuk ke pemilih pemula, karena kita ketahui bersama bahwa insya Allah pemilu berikutnya ini di 2029, ini berapa tahun lagi. Nah kalau kita lihat berarti siswa saat ini itu ke depan pasti sudah memilih semua. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Suwardi ini sebagai pengampu di sekolah ini, apa yang SMK Negeri 1 Kolaka sudah lakukan terkait edukasi kepemiluan kepada siswa di sini? Yang pertama mungkin masalah edukasinya kepemiluan, mungkin ada satu mata pelajaran yang biasa untuk memberikan seperti itu, masalah pemilu. Di PKN di sana ada materinya masalah pemilihan umum di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, edukasinya biasa juga datang dari Panwas Kabupaten untuk masalah pemilu juga yang diadakan, termasuk dari Bapak dari KPU yang seperti itu. Itu masalah pemilihan untuk menyampaikan kepada pemilih pemula yang ada di sekolah. Kira-kira untuk sementara seperti itu. Kalau praktiknya langsung seperti pemilihan OSIS itu kan praktiknya langsung itu dilakukan di sini Pak, dilakukan setiap tahun. Untuk pemilihan OSIS dilakukan setiap tahun. Jadi anak-anak itu saling memilih wakilnya masing-masing. Kemudian ada waktunya, kita kasih waktu 1 hari untuk tampil ke depan untuk menyampaikan visi misi kan. Visi misi untuk sebelum hari pemilihannya seperti itu. Nurul sudah merasakan waktu pemilihan OSIS kemarin. Nah, jadi situasi dan fenomena pemilihan di KPU yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu pemilu maupun pilkada, ya seperti itu fenomenanya. Jadi calon-calon ketua OSIS dan wakilnya ini keliling kelas, memperkenalkan dirinya, visi misinya. Kemudian setelah itu barulah dipilih. Saling ada tim suksesnya juga kan biasanya kan. Nah, seperti itu. Jadi itu praktiknya langsung. Jadi kalau siapa? Nurul ya. Nurul bertanya seperti apa sih fenomena-fenomena kepemiluan itu, ya seperti itu. Kenyataannya yang dipraktikkan langsung di sekolah. Dan Nurul, apa yang kamu ketahui tentang kepemiluan? Ya. Kepemiluan itu yang saya tahu sendiri ya. Seperti kayak kita memilih yang akan menjadi seperti ketua atau wakil yang untuk membimbing masa depan begitu, kayak yang dia akan menganu masyarakat begitu. Pilihan sendiri. Menurutmu berapa penting demokrasi itu di Indonesia, khususnya di sekolah ya? Berapa penting kepemiluan, yang contohnya pemilihan ketua OSIS dan wakilnya, menurut Nurul berapa penting? Kalau berapa penting, itu penting sekali, karena kayak siswa itu bisa mengeluarkan
pendapatnya terhadap sekolah supaya sekolah tetap berjalan dan OSIS bisa memberi tahu pendapat siswa kepada guru atau kepala sekolah. Oh begitu. Terkait yang Nurul sampaikan tadi, menurut pemahaman pengampu, berapa penting edukasi itu dilaksanakan sebagai tanggung jawab sekolah, Pak Suwardi? Ini sangat penting untuk masalah edukasi seperti ini, namanya anak-anak di sekolah untuk masalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang nanti ada hubungannya sama modelnya dengan pemilihan. Karena melalui kegiatan seperti itu untuk menjadikan suatu organisasinya untuk menyampaikan aspirasi dia, aspirasi ke anak-anak ke sekolah. Seperti itu, jadi untuk menyampaikan aspirasinya seperti apa bagusnya, seperti apa maunya ini siswa, dan kedepannya seperti apa sekolah untuk memfasilitasi siswa apa yang dia inginkan seperti itu. Ya, kemudian itu cukup mungkin dari kami. Nah, silakan sekarang dari perwakilan guru dan juga siswa dari SMK Negeri 1 Kolaka ini pertanyaannya ke kami, ya. Jadi kami ini bisa memberikan edukasi seperti yang tadi di lapangan apel, lapangan upacara kita sudah menyampaikan. Nah sekarang dari SMK ke KPU, apa-apa saja yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai bentuk sosialisasi kami di sini. Tapi ini mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Suwardi selaku guru pengampu di sini dan juga dari ananda kami, ya Nurul. Ya silakan. Ya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya mengenai masalah pemilih. Yang pertama mungkin Pak, di dalam demokrasi pemilihan kepala daerah untuk kepala negara ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Nah tahapan-tahapan itu seperti apa? Yang pertamanya apa dan seterusnya seperti apa? Tahapannya itu. Ya tahapannya dulu. Karena kita sudah bicara tahapan, mungkin teknis ini. Teknis. Tahapan silakan, teknis ya. Jadi beliau mengampu Ibu, divisi teknis ya. Di sampingku hukum, beliau yang mengampu tentang SDM dan sosialisasi. Pak, kalau kita bertanya data yang sana tuh yang pakai baju putih Pak. Nah, tahapan silakan Bu. Tahapan pilkada kemarin ada beberapa tahapan, sekitar ada 16 tahapan, tapi secara teknis kita berbicaranya secara teknis hari H pemungutan suara. Namun sebelum pemungutan suara itu dilaksanakan, ada beberapa hal yang kita KPU laksanakan, mulai dari kita pembentukan badan ad hoc. Jadi pembentukan badan ad hoc itu ada PPK, PPS, dan yang terakhir itu ada KPPS. Jadi PPK itu sebenarnya dia lingkup kerjanya itu di tingkat kecamatan. Jadi kita itu ada 12 kecamatan, sehingga total PPK kita itu tersebar di 12 kecamatan, berjumlah 60 orang. Jadi masing-masing kecamatan itu ada 5 PPK. Ada 5 PPK yang sudah kita bentuk sebelum hari pemungutan suara. Jadi 5 orang itu sebenarnya dia bertugas untuk membantu KPU di tingkat kecamatan, mulai dari pemutahiran data, mulai dari mereka bekerja mulai pemutahiran data dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU sebelum hari H. Itu PPK. Kemudian ada PPS. PPS itu dia lingkup kerjanya di tingkat kelurahan desa. Mereka berjumlah PPS 405 dari 405 orang yang tersebar di 135 desa kelurahan. Kemudian ada KPPS. KPPS inilah yang kemudian bertugas di TPS. Mereka berjumlah 7 orang. Dari ketua dan anggota mereka masing-masing ada tugasnya masing-masing. KPPS inilah yang kemudian menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pilkada, karena mereka yang berperan penting di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Kami sebagai KPU tidak berhak masuk ke dalam TPS untuk mengatur segala sesuatunya. Namun tentunya kerja-kerja KPPS itu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Semua prosedur tata cara itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Hari pemungutan suara kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Jadi meskipun ada beberapa masalah sedikit, ya sama. Yang namanya pesta itu pasti tidak sempurna. Iya. Pesta itu pasti ada kata teman saya, pesta itu tidak ada yang sempurna, pasti ada sendok yang hilang, ya kan, piring yang pecah, ada yang madoko, semuanya tidak sempurna gitu. Sama seperti pilkada kemarin yang kita lakukan. Namun semuanya itu alhamdulillah berkat kerja semua divisi, semuanya berjalan dengan baik sampai dengan penetapan. Khususnya untuk hari H kemarin, yang berhak memilih itu mulai dari umur 17 tahun, yang sudah menikah 17 tahun, umur 17 tahun, yang sudah menikah itu berhak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS. Kemarin seperti yang kita ketahui, pemilik pilkada itu kita mulai memilih karena kepala daerah ya, kita memilih gubernur dan bupati. Hasilnya kita sudah ketahui bersama, siapa yang memimpin Kolaka hari ini itu semuanya hasil dari kerja-kerja KPU yang sudah dilaksanakan kemarin. Sekira itu. Oke, terima kasih Ibu Kadit. Nah, sekarang Nurul. Pertanyaan Nurul mewakili SMK 1 ke KPU. Terima kasih atas pertanyaan Ya. saya. Bagaimana kalau kan di Indonesia atau tidak sedangkan di Kolaka wajib yang namanya untuk memilih. Tapi bagaimana kalau ada masyarakat kayak ada serangan fajar namanya itu sudah dikasih tapi tidak pergi memilih begitu karena pikirannya itu tidak perlu, tidak penting bagi dia, bagaimana menanggapinya? Ya, karena sepertinya rada-rada larinya ke ranah hukum ini dan cocok menjawab yang di sampingku ini. Ya, bagaimana melawan money politik ya, dan juga bagaimana melawan hoax ya. Utamanya ini tentunya edukasi ini memang sangat penting untuk di sekolah, Pak. Iya, betul. Di sekolah ini kan rata-rata anak kita ini ya generasi terkini, itu generasi sekarang itu kan gadget itu teman anunya mereka, teman paling ininya mereka. Nah, sarangnya hoax itu biasanya Dari situ ya. sumbernya dari sini. Nah, seperti yang tadi itu sudah rada-rada ke situ. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi pada sisi pertanyaannya adik kita ini bahwa terkait money politik, artinya bahwa dari semua aspek bahwa money politik itu memang dilarang. Bahkan kalaupun ada yang ditemukan masalah di lapangan, itu pasti ada proses hukum yang dijalani. Jadi pada sisi kita sekarang, artinya jangan jauh-jauh bicara money politik. Kita mulailah dari diri sendiri. Artinya bahwa ketika kita kembangkan money politik berdasarkan diri sendiri, kita sampaikan ke teman-teman kita bahwa money politik itu tidak penting karena itu merusak demokrasi. Ketika kita misalnya sebagai pelaku, pasti secara otomatis teman kita akan mengikut. Kok kamu bisa dapat itu ya? Bisa saya juga dong. Tapi ketika kita menolak secara nyata bahwa saya memilih karena nurani, bukan karena orang yang memberikan kayak imbalan begitu. Pada sisi demokrasi, money politik ini sangat mencoreng nilai-nilai demokrasi. Jadi pada sisi hari ini yang pada usia pelajar, marilah kita mulai pada diri sendiri karena penting untuk kita lakukan praktik money politik itu kita hilangkan. Jadi pada sisi perkembangan, ketika teman-teman kita, orang di sekitar kita, misalnya ngapain saya harus suaraku dibayar? Saya memilih atas nurani. Ketika juga saya menyampaikan aspirasi ke orang yang dituju, itu secara secara nyata dia akan memberikan balas budi bahwa keluhan masyarakat yang ini kita harus tindak lanjuti. Tapi pada sisi manfaat kayak tadi kita terima money politiknya, ngapain saya harus bantu? Kan kemarin saya sudah bayar. Jadi mungkin saya pintas dari jawaban saya, mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Nurul. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan simpel ke Nurul sebagai perwakilan siswa di SMK 1. Kalau Nurul dikasih kesempatan jadi pimpinan KPU, ya, jadi kami, namanya ya, jadi ketua KPU, sehari saja, apa yang Nurul mau lakukan?
saya untuk lakukan itu mungkin saya akan mengajak masyarakat untuk memilih. Jangan kayak kayak dikasih uang, baru ada juga yang dikasih memilihnya yang dikasih pertama tapi yang tidak. Maunya itu cukup satu saja kayak begitu. Oke, terima kasih. Golput ya. Iya. Jangan golput. Oke. Memastikan seluruh masyarakat Kolaka itu Kolaka. tidak golput. Iya. Bagi masyarakat yang sudah cukup usia dengan 17 tahun sampai dengan usia agar Oke. tidak golput. Oke. Jadi kami berlima, Pak. Yes. Kebetulan dari pertanyaannya Bapak ini mewakilkan tahapan, jadi Iya. beliau yang jawab. Adikku Ananda Nurul ini bertanya ada hukumnya berarti. Jadi kami bertiga ini nganggur dulu karena tidak dapat pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, karena di sekolah-sekolah lain sepertinya kita semua akan dapat giliran ini ditanya khusus divisinya masing-masing. Mungkin itu saja Pak. Yes, Terima siap. kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Tadi salam sama teman-teman semua. Siap. Sampaikan salam juga kepada Pak KS yang tidak bisa mungkin membersamai kita hari ini ya. Nurul, salam dengan teman-temannya yang sekitar 800 orang ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, panjang umur dan bisa kembali ya sehat walafiat untuk menjelang pemilu berikutnya ya. Insyaallah di 2029, 2031 seperti dengan apa yang sudah kita dapat dari putusan MK kemarin bahwa ada pemilih nasional, ada pemilih lokal yang insyaallah akan dilaksanakan di tahun ke depan. Mungkin itu saja teman-teman pemilih KPU Kabupaten Kolaka dari SMK Negeri 1 Kolaka. Salam KPU melayani.